Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban karamnya 17 kapal di wilayah perairan Kalimantan Barat. Saat ini jenazah dibawa ke posko tim SAR gabungan yang berada di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Sekitar pukul 9, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu korban yang ditemukan di wilayah perairan Lemukutan. Data dari Basarnas Pontianak, total korban meninggal mencapai 23 orang, 31 orang dalam pencarian dan 83 orang dinyatakan selamat. Saat ini fokus pencarian tim SAR gabungan sejauh 2.300 nautika mil laut, sedangkan pencarian udara sudah menjangkau 5.000 nautika mil laut. 17 kapal karam di perairan Kalimantan Barat pada tanggal 15 Juli lalu. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menelan puluhan korban jiwa, bahkan hingga kini masih 31 orang dalam pencarian. Sementara itu pemirsa, banjir juga sempat melanda kawasan Aceh dan memutus akses jalan di desa Gue Gajah, Kecamatan Aceh Besar, Aceh. Warga harus menerobos banjir untuk membeli logistik. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Aceh Besar dengan ketinggian banjir bervariasi dengan maksimal 1,5 meter. Tercatat 234 rumah sudah terendam banjir. Warga pun terpaksa mengungsi akibat kejadian ini. Warga tidak menyangka banjir akan terjadi di bulan Juli mengingat sudah saatnya memasuki musim kemarau. Untuk membahas terkait dengan penyebab anomali cuaca di sejumlah daerah di Indonesia, saat ini sudah bergabung bersama iNews Siang Ketua BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Selamat siang Mbak Deta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, sehat selalu ya Ibu? Alhamdulillah, semoga Mbak dan tim dari iNews juga sehat semua. Oke, Ibu Dwi Korita, beberapa hari lalu nih sebagian besar di wilayah Aceh dilanda banjir. Belum lagi ada 17 kapal karam di perairan Pulau Kalimantan. Ini apa sebenarnya yang memicu banjir dan gelombang tinggi di tengah musim kemarau, Ibu? Baik, jadi sebetulnya kurang lebih 6 hari. Setiap 6 hari kami memberikan peringatan dini ataupun perakiraan cuaca termasuk ketinggian gelombang agar dalam waktu 6 hari ini masyarakat bersiap-siap. Dan 2 hari sebelumnya kami ulang karena kadang-kadang informasinya menjadi lebih akurat ya dengan semakin dekatnya waktu untuk memberikan perakiraan cuaca dan tinggi gelombang ataupun peringatan dini. Dan saat itu kami sampaikan pula bahwa di bulan Juli ini sudah lebih dari 60% sampai 70% zona musim di Indonesia memasuki musim kemarau. Musim kemarau ini tidak serempak karena wilayah Indonesia yang sangat luas ya. Dan saat ini sekitar 60-70% memasuki musim kemarau, sisanya masih musim hujan. Nah, terutama yang di wilayah ekuator bagian utara, yang di belahan bumi utara, di utara ekuator. Nah, yang sudah memasuki kemarau, terutama yang di selatan ekuator. Jadi memang yang pertama memang kondisinya belum sepenuhnya kemarau, masih transisi hujan ke kemarau. Baik. Selain itu juga selalu kami informasikan yaitu adanya gangguan berupa dinamika atmosfer baik pada skala global hingga skala lokal. Skala global misalnya ya saat ini terpantau di Samudra Hindia adanya Indian Ocean Dipole yang bernilai negatif. Artinya apa? Mengindikasikan adanya suplai uap air yang bergerak dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia bagian barat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah tersebut. Baik. Nah, ini termasuk di Indonesia bagian barat, termasuk Aceh dan Kalimantan Barat. Jadi ini ada pengaruh global dan itu bisa dideteksi paling tidak 6 hari sebelumnya kami sampaikan. Dan selain itu perkembangannya juga beberapa hari yang lalu kami sampaikan adanya masuknya awan-awan hujan
Ini beda lagi ya, yang disebut Madden-Julian Oscillation. Pergerakan kumpulan awan-awan hujan dari Samudra Hindia di sepanjang ekuator memasuki wilayah Indonesia mulai dari bagian barat. Ini nanti bergerak menyeberangi Indonesia menuju ke Samudra Pasifik. Sampai tanggal 23 ini masih akan terjadi intensitas hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan gelombang tinggi masih akan terjadi. Demikian. Baik, lantas apa yang harus dipersiapkan warga, terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir, Ibu? Iya, jadi informasi tersebut kami sebarluaskan melalui mass media dan juga ke polisi air dan juga ke penjaga pelabuhan baik untuk nelayan ataupun pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pelayaran ya. Ke masyarakat kami sampaikan melalui BPBD setempat, melalui Kamtibmas dan melalui BMKG yang ada di berbagai wilayah di daerah. Jadi ada stasiun-stasiun BMKG. Yang kami sampaikan adalah mohon terus memonitor update info cuaca karena update-nya ini setiap 3 jam. Betul. Cuaca kita sangat dinamis, setiap 3 jam bisa terjadi perubahan dari perakiraan. Sehingga mohon terus update informasi itu melalui kanal, berbagai kanal antara lain aplikasi mobile phone, info BMKG, dan juga melalui sosial media, website, atau telepon call center 196. Agar dapat mensikapi dengan tepat apa yang harus dilakukan. Demikian. Baik, Ibu, selain warga harus mengupdate terus perkiraan cuaca terkait dengan antisipasi tsunami, apakah alat deteksi tsunami ini sudah tersebar di seluruh wilayah, Ibu? Dan apakah berfungsi juga dengan baik? Ya, alhamdulillah di tahun 2004 saat terjadi gempa bumi Aceh, alat deteksi kami baru 20 yang beroperasi dengan baik. Bisa dibayangkan 20 untuk seluruh wilayah Indonesia. Tetapi mulai tahun 2008 meningkat menjadi 100 lebih, sampai 2018 itu 176. Dan tahun ini kami sudah memiliki 380-an, 390-an tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari 20 sampai hampir 400. Nah, semua ini terpelihara dan terkalibrasi. Jadi itu memang harus dijaga. Kemudian juga selain itu adalah sensor gempa bumi ya. Jadi alat deteksi kami bukan dengan buoy. Tidak pernah BMKG menggunakan buoy untuk peringatan dini tsunami, tetapi menggunakan sensor gempa dan menggunakan alat pengukur muka air laut yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial, yaitu dengan tight gauge sebanyak 170 unit. Ini kami monitor terus masih berjalan dengan baik. Dari KKP, alat pengukur muka air laut, monitoring muka air laut ini ada 5. Dari BMKG sendiri ada 24 unit. Dan saat ini sedang dibantu bekerjasama dengan BPPT menyiapkan 5 buoy. 5 buoy ini beda dengan buoy yang diisukan, disampaikan rusak, divandalis. Itu sebenarnya bukan buoy untuk peringatan dini tsunami. Waktu itu adalah buoy eksperimen BPPT tidak dioperasikan untuk peringatan dini tsunami. Yang saat ini disiapkan BPPT, buoy-nya bisa mendeteksi di dasar laut. Itu. Jadi lebih update teknologinya untuk buoy yang disiapkan BPPT saat ini. Baik. Kalau gitu, Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah lengkap sekali. Dan salah satu pesan Ibu Dwi Korita tadi adalah warga diimbau untuk terus update ya perkiraan cuaca agar bisa mengantisipasi sejumlah bencana. Terima kasih atas waktunya di iNews Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda berikut kami masih memiliki informasi lainnya, tetaplah bersama kami.